Sekarang, perjanjian lama, apakah semuanya Alkitab? Gitu kan? Aku juga mendengar sebagian orang Kristen menganggap, mempercayai pula kitab PL itu bukan firman Tuhan, itu hanya firmannya Tuhan khusus untuk orang Israel, untuk orang Batak, enggak, untuk orang Papua, apalagi, no. Saya Bapak Ibu agak kecewa, karena ini juga yang ngajarin pendeta-pendeta sesat juga. Agak dongkol juga saya sebenarnya. Saya pikir ini sekolah kitabnya dulu di mana ya? Dosennya dulu siapa ya? Greget saya. Tapi Bapak itulah sekali lagi. Pemahaman, pengajaran tentang yang satu ini seringkali tidak mudah mengajarkan. Tidak mudah memang. Maka sering juga saya katakan kepada Bapak Ibu, banyak dosen saya bergelar doktor teologi, PhD juga. Waktu saya minta dia ngajar mata kuliah ini, langsung dia bilang begini, aduh Pak Tony, ada nggak mata kuliah gampang lah? Aduh, saya pikir, Bapak doktornya 2, tapi ngajar mata kuliah aja takut, saya bilang. Ya, gimana ya Pak? Ya, saya dulu ya agak kurang diajarin dosen sana. Yang disalibkan dosennya. Ya usah belajar lagi dia kan, jangan cuma gelarnya dong diperbanyak. Tapi isi otaknya, isi pikirannya, isi hatinya, ilmunya apa? Kan itu buat apa gelar banyak kan gitu. Itu saya jumpai loh Bapak Ibu. Saya bilang, udahlah Pak, maaf ya, saya nggak bisa kerjasama dengan Bapak ngajar di sekolah saya nggak bisa. Karena kenapa? Bagi saya itu dosen itu harus bermutu loh Pak saya. Jangan cuma gelar yang ditambahin. Jadi jujur aja Bapak Ibu, ada beberapa orang teman saya, doktornya 2, 3, 4, saya tolak jadi dosen di kita. Karena saya tahu kapabilitas ilmunya rendah Pak. Maka Bapak Ibu, saya rindu memang sekolah kita ini tidak hanya sekedar memberikan gelar, enggak. Tapi saya mau Bapak dapat gelar STH, MTH, MPD. Bobotnya, ilmunya, pengetahuannya harus juga sama dengan gelarnya. Malu kita. Seperti saya katakan tadi teman-teman saya. Doktornya 3. Tapi ilmunya 0. Jadi untuk itu Bapak Ibu, ya wajar ya. Kalau di mata kuliah kita, di sekolah kita ini, pelajarannya memang berat-berat. Tapi saya berharap Bapak Ibu jangan menolak. Tapi kan saya udah bilang, yang berat-berat akan saya usahakan kasih contoh yang sederhana. Supaya Bapak Ibu bisa menikmati dan juga meneruskan kepada jemaat ya. Oke, karena penyesat banyak sekarang Bapak Ibu. Ya, baik. PL dan PB adalah firman Allah. Oke, dan masing-masing adalah bagian dari kebenaran Allah. Artinya apa? Bapak Ibu, Allah yang sama juga berkarya bekerja di PL, Allah yang sama juga bekerja dan berkarya di PB. Yang artinya apa? Kalau kita menolak PL firman Allah, maka tidak akan mungkin kita bisa menerima PB firman Allah 100%. Tidak mungkin. Sama. Kalau kita menolak PB firman Allah, tidak akan mungkin kita bisa paham dan yakin betul PL firman Allah. Nggak mungkin. Karena saya sudah katakan tadi, PL dan PB ini ibarat mata uang loh Bapak Ibu. Nggak bisa dipisahkan. Kenapa hari-hari ini muncul ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang menyesatkan? Karena konsep pemahaman PL-nya dan PB-nya itu tidak sama. Tidak mengimani, tidak mempercayai. Di PL juga adalah firman Allah, PB juga firman Allah. Maka doktrinnya, pengajarannya, khutbahnya jadi sesat sudah Bapak Ibu. Dan hari-hari ini kalau kita lihat di YouTube, lebih doyan orang dengar itu loh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketergantungan PB terhadap PL sangat jelas dari kitab PB. Ya. Artinya apa? PB juga mengimani, mempercayai PL itu firman Allah. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu cek ya, dalam Matius pasal 1, ayat 1, kan menjelaskan silsilah Yesus. Di mana di sana silsilah Yesus dimulai dari mana? Abraham kan? Sampai kepada Daud kan? Artinya apa? PB aja menerima, mempercayai. PL itu firman Allah. Nah, orang Kristen zaman ini menolak. PL itu firman Allah. Coba Bapak Ibu, berarti artinya apa? Dia merasa lebih hebat dari Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus saja menerima
kitab kita di dalam PR sebagai bagian daripada firman Allah. Maka Yesus juga seringkali dalam perjanjian baru menuliskan, mengajarkan, mengkhotbahkan secara langsung atau tidak langsung, baik di bait Allah, baik di luar bait Allah, tentang kitab para nabi-nabi di PL. Itu membuktikan, itu mensahkan. Yesus 100% menerima, mengimani, mempercayai kitab PL itu firman Allah loh. Tapi saya katakan tadi, hari-hari ini ada sebagian orang-orang Kristen, ada sebagian hamba-hamba Tuhan lebih hebat, lebih jago dari Tuhan Yesus, menolak PL firman Allah. Saya kadang-kadang pikir ini Tuhannya siapa lah ya. Tuhan Yesus kita mempercayai, menerima, mengajarkan pula isi PL kok. Maka seharusnya saya kira, saya yakin semua kita yang ada di grup ini, ayo Bapak Ibu, kita ikuti pola pikir Yesus, konsep pengajaran Yesus. Ya, jangan kita mendistorsi. Ya, kita PL, bukan firman Allah, tapi dia juga adalah firman Allah, sama seperti perjanjian baru. Bapak Ibu, ini oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ini sudah kita singgung. Minimnya atau rendahnya pemahaman sebagian orang Kristen melihat PL itu adalah firman Allah, dan juga apa? Melihat korelasi atau hubungan yang kuat antara PL dan PB, dan juga sebaliknya antara PB dan PL. Akibatnya apa? Masih subur sekarang apa? Ajaran-ajaran sesat loh Bapak Ibu. Sebut saja contoh. Pendiri gereja Pondok Nabi yang dipimpin oleh pendeta Mengapin si buaya. Ya, jadi kan menolak PL dia. Maka dia jadikan dirinya menjadi Tuhan Yesus kan. Dan tukang ramal yang satu ini sudah 2 kali dia meramal Tuhan Yesus datang. Tidak berhenti sampai di situ. Muncul lagi karena saat yang lain, pendiri Unification Church saya sudah singgung tadi, yang berasal dari Korea, yang dipimpin oleh Sun Young Moon. Ya. Lalu siapa lagi? Pendiri gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Hati-hati loh Bapak Ibu, mereka ini cukup banyak pengikut sekarang. Yang mana mereka ini mengatakan Yesus itu sudah datang ke dunia ini dalam rupa dan wujud manusia perempuan pula. Sejak dari tahun 1919. Bapak Ibu, cukup masif loh mereka ini buat grup-grup Facebook. Masif sekali. Dan cukup banyak orang tersesatkan. Saya punya tim khusus yang sedang konsen menolong saudara kita yang terpapar dengan ajaran sesat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang dari China ini Bapak Ibu. Ya, kami baru bisa menyelamatkan kurang lebih 1.000 orang. Itu orang-orang yang sudah terpapar loh Bapak Ibu. Baru 1.000 orang yang bisa kami selamatkan kembali kepada Yesus. Sisanya masih banyak lagi. Dan saya lihat ya, aduh, orang-orang yang terpapar itu Bapak Ibu luar biasa. Karena kenapa? Ada juga pejabat loh. ASN, pengusaha. Oke. Bahkan ada juga orang yang sudah lulus sekolah kitab. Masih percaya juga. Lagi-lagi apa? Karena pemahaman biblikanya atau bibliologinya itu tidak dipahami dengan. Ada lagi sinode baru. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Mereka ini juga channel YouTube-nya cukup ramai. Namanya Gereja Tuhan Yang Maha Esa. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar. Nanti tinggal searching saja di YouTube. Gereja Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya mereka ini baru memiliki izin. Agak lucu mereka ini. Karena sebenarnya mereka ini izinnya dari sinode gereja A yang sudah mati. Lalu mereka pinjam itu surat izin sinodenya menjadi milik mereka. Agak lucu juga menurut saya. Setahu saya beberapa kali ngurus izin ke Departemen Agama. Itu tidak boleh. Kita mau pakai izin gereja lain. Nggak boleh. Harus izin gereja kita sendiri. Tapi agak aneh juga menurut saya. Mereka ini membeli izin sinode gereja lain yang mana gerejanya sudah mati. Lalu mereka beli itu. Lalu mereka pakai surat izin itu menjadi legalitas hukum sebagai sinode baru. Nah, Bapak Ibu, apa ajaran mereka ini? Yesus is Allah Tritunggal? No. Yang dipopulerkan oleh Joshua Teung.
Ya. Nah, ini sebab akibat kalau pemahaman ya Bibli KPL dan PB-nya itu nggak benar, masalah memang. Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi, saya berharap banyak Bapak Ibu bisa memahami ini lebih dalam, walaupun sebagian besar di antara teman-teman ada yang sudah pernah masuk sekolah Alkitab, yang sudah pernah S1, tapi saya tetap ini istilahnya adalah biblika lanjutan Bapak Ibu. Dan saya yakin ada hal-hal yang sangat prinsipil yang Bapak Ibu dapat baru dari yang dulu Bapak Ibu sudah belajar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus saya akan jawab lagi pertanyaannya Pak Edward tadi. Ini Pak Edward. Inilah silsilah Yesus yang dicatat dalam Injil Matius dan juga Lukas dan Yohanes. Ya, yang diringkas dengan Yakub memperanakan Yusuf. Ya, siapa Yusuf? Suami Maria kan? Akhirnya melahirkan Yesus yang disebut dengan Kristus. Oke? Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Mulai dari Abraham, Daud, oke? 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi sebenarnya ya, saya akan lanjutkan lagi dulu. Oke? Nah, ini lagi nih. Coba Bapak Ibu diperhatikan lagi ya. Ini agak ini penting banget Bapak Ibu. Tolong dipahami. Oke. Nah, saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini secara lebih detail, kronologi, historical. Ya, asal usul Yesus. Karena ini penting. Ya. Mulai dari Adam dan Hawa. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Nah, perhatikan tuts dari leto saya. Dimulai dari manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Oke? Adam dan Hawa melahirkan 3 keturunan. Kain, Habel, Set. Oke? Lalu Bapak Ibu, dari Set ini, ya, melahirkan keturunan Enos, Kenan, Mahalael, Yafet sampai ya nih ke Abraham. Lalu Abraham itu punya ya istri Sarah. Lalu mereka ini melahirkan yang namanya Ishak. Ishak punya istri Ribka. Oke? Lalu dari situ Bapak Ibu, Yakub melahirkan 3 generasi. Yakub itu memiliki 3 istri. Zilpa, Lea, Rahel, Bilha. Oke, saya harap jangan bingung dulu Bapak Ibu ya, karena ini serius, masalah penting ini. Oke, lalu Bapak Ibu, coba lihat sekarang dari keturunan dari istrinya Yakub, Lea. Oke, nah di sini Bapak Ibu ada Yehuda. Oke, nah dari Yehuda, ya kita masuk dulu ke bawahnya itu ada Peres, Hezron, Ram, Admin, oke, dan seterusnya sampai ke Daud. Oke? Nah, dan istrinya Batseba. Dari Daud, istrinya Batseba melahirkan generasi, 2 generasi, Nathan. Kita ke yang sebelah kiri dulu, Nathan. Nathan itu Bapak Ibu punya keturunan lagi, ada namanya Matata, Mina, Melea, Eliakim sampai ke Zerubabel. Oke? Setelah sampai di Zerubabel lagi meneruskan keturunan selanjutnya. Ada namanya Resa, Yohanan, Yoda, Yoseka. Seterusnya sampai akhirnya Yusuf, menantu. Ya. Dan di sini Yusuf itu apa? Maria. Oke? Dapat di situ. Garis keturunannya Maria itu. Oke. Lalu setelah itu Bapak Ibu, kita kembali dulu ke bagian kanan, yaitu Salomo. Salomo itu mulai dari Daud ya. Oke. Salomo itu punya keturunan Rehabeam, Abia, Asa. Oke. Lalu terus sampai ke yang namanya Zerubabel. Oke. Lalu dari Zerubabel itu melahirkan lagi keturunan selanjutnya. Mulai dari Abinut, Eliakim, Azor, Zadok, sampai pada akhirnya di sini Yusuf. Nah, di sini kita menemukan garis keturunan Maria. Oke? Lalu juga garis di sebelah kiri sana, ini adalah Nathan, garis keturunan Maria. Oke? Lalu sebelah kanan Salomo melahirkan garis keturunan selanjutnya Yusuf. Oke, jelas ya. Dari kolaborasi 2 pasangan inilah Tuhan alamatkan, Tuhan titipkan Yesus melalui perantaraan Roh Kudus di dalam lahir rahim Maria. Sementara Bapak Ibu jelas ini. Lahirlah Yesus. Dan Yesus itu dikatakan di sini adalah Kristus,
atau Kristus yang diurapi, yang artinya adalah anak. Implikasinya, action point-nya. Satu, berarti track record atau kehidupan latar belakang, ya, asal usul, ya, kakek nenek moyang Yesus secara biologis, tanda kutip ya, secara biologis, tanda kutip. Artinya bukan manusia biasa Yesus itu, tapi dititipkan kan, makanya tanda kutip. Itu jelas, mulai dari rudutan Adam, Hawa sampai kepada Maria dan Yusuf. Oke? Maka yang kedua, kalau ada orang yang ngaku Yesus kedua, seperti mengapin si Buya, Sugimo, dan juga Yesus yang dari China yang perempuan, itu pasti sesat. Karena di sini tidak pernah, ya, secara langsung atau tidak langsung, urutan mereka bagian daripada historis kakek nenek moyang Yesus, secara langsung atau tidak langsung, enggak pernah. Jadi Bapak Ibu, masifnya ajaran sesat itu, yang tiba-tiba nyelonong menawarkan diri, memaksakan diri jadi Yesus, karena tidak paham sejarah. Lagi-lagi, kenapa juga umat dan jemaat begitu mudahnya terpapar percaya pula? Karena mereka juga tidak paham tentang histori ini. Maka saya punya dorongan untuk Bapak Ibu. Kita semua di sini, khususnya juga para pendeta-pendeta, tolong dibuat lagi PA di gereja kita dengan membahas ini. Supaya jemaat kita itu paham, mengerti. Sehingga waktu mereka menonton di YouTube, mereka tidak langsung, ya dan amin, puji Tuhan, haleluya, ini pasti Yesus kedua kali, udah benar lah ini. Ya, itu pesan yang berupa action point dari saya. Nah,